Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore ataupun malam. Saya akan melanjutkan praktikum di pertemuan pertama ya. Jadi bagi mahasiswa yang melaksanakan praktikum secara daring atau di rumah masing-masing ya, ini bisa menjadi petunjuk ataupun tutorial dalam melaksanakan kegiatan praktikum. Oke, eh, di percobaan yang pertama nanti judul praktikumnya ini ya, pengukuran nilai hambatan resistansi atau resistor dalam hubungan seri paralel ataupun seri paralel atau rangkaian kombinasi di sini. Nah, seperti yang sudah dipelajari bahwa di resistansi itu atau resistor itu mungkin sudah dipelajari juga di komponen atau ilmu bahan ya. Resistor itu apa, struktur penyusunnya, kemudian parameter-parameter di dalam resistor itu apa, mungkin sudah dipelajari di mata kuliah yang lain. Di sini saya akan menekankan bagaimana sih resistor tadi atau resistansi tadi bisa dihubungkan atau dibuat dalam suatu rangkaian listrik gitu ya. Jadi secara umum resistor itu bisa dihubungkan secara dua model gitu. Yang pertama dalam hubungan seri, yang kedua dalam hubungan paralel. Nah, ataupun nanti yang terakhir itu kombinasi sebenarnya antara seri dan paralel dijadikan satu. Jadi sudah rangkaian kombinasi seri dan paralel. Tapi secara umum yang namanya resistor itu mempunyai dua model hubungan atau rangkaian, yaitu kalau nggak di seri ya di paralel. Nah, tujuan dari percobaan ini nanti adalah penggunaan alat ukur multimeter sebagai ohmmeter. Jadi multimeter itu nanti digunakan sebagai ohmmeter. Jadi multimeter kan suatu alat ukur yang bisa untuk mengukur beberapa parameter ataupun besaran di dalam bidang kelistrikan. Salah satunya ya ohmmeter ini ya. Salah satunya ya untuk mengukur hambatan, kemudian untuk mengukur arus, untuk mengukur tegangan ya. Nah, di sini akan digunakan multimeter itu sebagai ohmmeter. Nah, nanti bisa kita lihat ya. Kemudian membandingkan nilai hambatan dan pembacaan kode warna pada resistansi ya. Nah, ini akan kita pelajari nilai pembacaan gelang resistansi di gelang warna pada resistansi. Nanti akan kita bandingkan dengan hasil pengukuran di sini nanti. Jadi gelang warnanya berapa nilainya secara perhitungan, kemudian secara pengukuran apakah benar itu ya. Kemudian mengamati dengan benar hasil nilai pembacaan, pengukuran hambatan dan konfigurasinya. Ya nanti cara membacanya bagaimana? Nah, maka dari itu di praktek ini yang diutamakan adalah keterampilan atau pengetahuan di bidang psikomotorik ya. Psikomotorik itu olah gerak. Jadi nanti tidak hanya kita berpikir tapi juga anggota tubuh kita melakukan aktivitas gitu ya, gerakan. Jadi yang utamanya nanti ada keterampilan tentang suatu pengetahuan, misalkan keterampilan penggunaan alat ukur, keterampilan dalam hal membuat rangkaian, keterampilan dalam hal menganalisa suatu hasil percobaan seperti itu ya. Oke, ini landasan teorinya multimeter atau avometer. Disebut juga avometer, nanti bisa Anda baca sendiri di sini ya. Nah, prosedurnya yaitu nanti Anda rubah dulu ya skalar di posisi skalarnya ataupun ring atau batas ukur itu diposisikan pada bagian ohmmeter gitu ya. Oke, ini skalanya nanti atau batas ukurnya bisa kali 1, kali 10, kali 1 kilo. Ya, nanti akan setelah video ini akan saya jelaskan bagaimana petunjuk praktikumnya ataupun tutorial penggunaan alatnya ya. Nanti bagi yang online nanti juga ada juga video simulasi gitu ya. Yang offline juga bisa menggunakan peralatan ya. Kalau misalkan yang posisinya lagi praktek online dan di rumahnya sudah punya peralatan, maka akan saya jelaskan juga bagaimana sih penggunaan alat ukur tersebut gitu ya. Oke, kemudian ini saya jelaskan dulu percobaannya atau langkah-langkah percobaannya ya. Kemudian langkah-langkah percobaannya Anda gunakan multimeter untuk mengukur nilai hambatan itu. Ini dipilih posisinya di
di bagian ohmmeter, kemudian pilih skala sesuai dengan tabel nanti ada tabel yang harus Anda isi, kemudian pindah ring skala. Ini cara melakukan kalibrasi ya. Untuk kalibrasinya nanti seperti apa lebih jelasnya memang harus pegang peralatannya gitu ya, biar materinya tidak ngambang, tidak membayangkan gitu ya. Terus nanti yang terakhir adalah melihat hasil pengukuran. Ini klarifikasi kesalahan hasil pengukuran. Nah, kalau salah dalam hasil pengukuran itu ada beberapa sebabnya gitu ya, keteladanan pembacaan misalkan salah satunya. Kemudian kesalahan sistematis itu hal ini terjadi karena pengukuran tidak tepat, antara penyimpangan jarum yang tidak tepat. Dan ini dimungkinkan di sini nanti karena kalau di alat ukur ohmmeter itu harus dilakukan kalibrasi. Kalau tidak dilakukan kalibrasi terlebih dahulu, hasilnya tidak akan akurat. Nah, makanya di sini kesalahannya adalah kesalahan sistematis ya. Ini penting nanti di kalibrasi itu. Kalau di ohmmeter setiap perubahan ring itu harus dilakukan kalibrasi. Kesalahan tidak sengaja, adanya fluktuasi halus yang halus dan kesalahan dan peletakan alat ukur. Peletakan alat ukurnya miring gitu ya, sehingga pembacaannya jarum penunjuknya juga miring. Ini khususnya untuk multimeter ataupun ohmmeter yang alat jenis analog ya. Ada dua nanti, ada analog ada digital. Tapi lebih baik untuk di awal kita pakai yang analog dulu ya. Kalau digital ya nggak perlu belajar, tinggal mengoperasikan seperti HP. Di situ sudah muncul angka-angka gitu ya. Tapi kalau di sini nanti yang utamanya kalau untuk masih tahap awal kita belajarnya yang analog dulu. Oke, cara pengukuran dengan nilai pendekatan kesalahan terkecil ini metodenya ya. Nanti kalau untuk menghasilkan nilai yang akurat bisa dilakukan beberapa kali pengukuran gitu ya. Ini misalkan pengukuran pertama, kedua, ketiga sampai kelima, kemudian di rata-rata hasilnya. Kalau nilainya masih mendekati sama berarti benar hasilnya. Tapi kalau hasilnya kok ternyata ada yang 10, misalkan ada yang 100, ada yang 5 gitu kan terlalu jauh ringnya ya. Itu kalau seperti itu yang perlu dilakukan perbaikan lagi nanti. Nah, ini untuk menentukan supaya hasil pengukurannya lebih akurat saja yang ini modelnya. Oke, terus kemudian berikutnya kepekaan dan kepresisian dan ketelitian alat ukur. Nah, ini harus peka, harus presisi juga alat ukurnya ya. Oke, kemudian hambatan atau resistor. Nah, nanti saya praktekkan aja. Ini gambar rangkaiannya seri ya. Rangkaian seri itu secara gambar rangkaian seperti ini ya. Salah satu kaki komponen yang tersambung ya. R1 dan R2 itu saling tersambung. Maka resistansi totalnya kalau seperti ini adalah R1 plus R2. Jadi kalau ini 10, maka nilai penjumlahan nilai resistansi total dalam hubungan seri seperti ini adalah 20 ohm gitu ya. Kalau ini 10 gitu ya. Kalau ini yang kedua adalah resistansi dalam hubungan paralel. Kalau paralel hubungannya seperti ini, kedua kakinya saling tersambung di sini. Kaki 1, kaki 2, kaki 1, kaki 2 pada resistansi kedua. Nah, ini kaki 1 terhubung dengan kaki 1 di sini ya, kaki 2 terhubung dengan kaki 2 misalkan ya. Jadi kedua kakinya saling tersambung, ini dinamakan rangkaian paralel. Nah, untuk menentukan berapa resistansinya ya menggunakan persamaan ini 1 per R1, 1 per R2 dan seterusnya ya. Nah, ini yang seri paralel. Ada yang paralel, ada seri gabungan, ini kombinasi. Ya, bagaimana cara menyelesaikannya? Yang paralel ini kita selesaikan dulu baru kita seri. Karena yang jelas kan ini dulu ya, ini paralel. Oh, kenapa nggak ini di seri dulu? Kalau ini di seri R1 dengan R3 dilakukan hubungan seri, maka R2-nya nanti ikut ya. Ikut-ikutan ini R2-nya, ini nggak boleh. Jadi ini yang utama kita selesaikan dulu yang paralel. Baru setelah paralel nanti rangkaian juga berubah ya. Nah, perubahannya itu nanti jadi dua buah rangkaian, jadi dua buah resistansi nanti ya. Jadi kalau ini dengan ini kita gabung nanti jadi RP gitu ya misalkan ya. Kalau ini tetap pasian karena belum kita apa-apakan, nanti kalau sudah jadi dua buah resistor baru kita lakukan hubungan seri gitu ya. Oke, ini peralatan yang digunakan ya, multimeter ya. Kemudian resistansinya 1 mega ohm, 100 kilo ohm, 10 kilo ohm, 1 kilo ohm, 470 ohm dan 100 ohm dan kabel penghubung di sini ya. Nah, ini langkah percobaannya Anda mengkonversikan
kode warna masing-masing resistor dan catat dalam tabel 1, terus kemudian ukur masing-masing resistansi dan catat dalam tabel 1, kemudian susun rangkaian seperti pada gambar 1, 2, 1, 3. Ini gambarnya ini tadi ya. Gambarnya 1, 1, 1, 2, 1, 3. Jadi nanti Anda buat gambar rangkaian sesuai gambar itu dan catat data komponen di atas pada tabel 1 T2. Nanti kalau sudah dibuat rangkaian dicatat di sini. Nah, pastikan posisi alat ukur pada skala ohmmeter untuk pemilihan satu. Nanti setiap pemindahan skala batas ukur pastikan dikalibrasi. Ya, ini setiap pemindahan batas ukur harus dilakukan kalibrasi. Pastikan posisi peletakan alat ukur sesuai dengan karakteristiknya. Oke, alat ukur peletakannya berdiri tegak, rebahan, horizontal, dan lainnya. Gitu ya. Oke, ini tabelnya nanti. Jadi gelang warnanya apa saja nanti warnanya bisa Anda tulis di sini. Toleransinya berapa persen, terus nilainya. Nah, kan ini secara perhitungan ya jadi di sini. Jadi di sini itu yang secara perhitungan. Nah, jadi nanti kemudian kalau sudah dibandingkan dengan hasilnya dengan hasil pengukuran, misalkan di sini 100 gitu ya. Di batas ukur kali 1 ternyata 105. Batas ukur kali 10 ternyata 110. Batas ukur kali 1 kilo ternyata 95 misalkan seperti itu ya. Enggak apa-apa, ditulis saja. Nah, nanti Anda bandingkan dengan nilai secara perhitungan. Nah, perbedaannya bagaimana? Nah, kalau sudah nanti perbandingan, kalau sudah di data 1, di tabel 1, nanti Anda masuk ke tabel 12. Di 12 ini adalah perbandingan hambatan resistor secara teori dan hasil pengukuran. Nah, kalau secara teori nanti di rangkaian resistor ini dihubungkan secara seri misalkan gitu ya. Kemudian seri paralel di sini. Ya. Kemudian dihitung di sini hasil teorinya berapa, ya. Terus kemudian hasil pengukurannya berapa. Jadi nanti Anda buat rangkaiannya. Tapi kalau yang di sini tadi, di sini di tabel 1 itu resistornya cuma satu aja di sini. Misalkan resistornya 100 ohm, 100 ohm kan warnanya coklat, ya. Terus kemudian apa? Yang kedua hitam, kemudian coklat lagi, ya. Itu 100 ohm. Kalau toleransinya 5% ya, warna terakhir adalah emas gitu ya. Nah, ini ditulis warna di sini coklat, hitam, coklat, hitam, coklat, emas gitu ya. Toleransi 5%, nilainya 100. Nah, terus pengukuran berapa nilainya? Oh, jadi 105. Oh, ternyata 102 gitu. Misalnya nggak apa-apa Anda tulis di sini. Kemudian nanti yang tabel kedua ini dibuat rangkaiannya. Lah rangkaian di sini itu sesuai dengan gambar 1 ini ya. Gambar 11 nih, gambar ini, dan gambar ini. Nilai resistansinya berapa? Bebas nanti Anda tentukan sendiri ya, terserah ini ya. Yang penting dirangkai seperti itu. Jadi minimal nanti resistansi yang digunakan di sini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau 5 saja nggak apa-apa nanti ya di sini. Cuma 5 pengukuran. Kemudian di sini dari 5 buah resistor itu Anda rangkai di sini bisa dihubungkan secara seri, bisa dihubungkan secara paralel ataupun dihubungkan seri paralel ya. Kemudian Anda tulis hasilnya di sini secara teori, secara perhitungan. Kemudian secara pengukurannya berapa nilainya. Kemudian setelah itu Anda tulis analisa percobaannya, apa yang Anda lakukan di percobaan ini gitu ya. Saya menggunakan alat ukur apa, cara mengkalibrasinya bagaimana, resistornya berapa, cara pembacaannya bagaimana gitu ya. Terus hasilnya seperti apa itu dijelaskan di analisa di sini. Fenomena-fenomena apa yang terjadi di situ Anda jelaskan di sini ya. Anda uraikan. Di sini merupakan analisa itu ya kronologis praktek kegiatan praktek Anda dan fenomena-fenomena yang terjadi di dalam praktikum yang telah Anda lakukan itu apa, itu dianalisa di sini ya. Pada hasilnya nanti dari analisa itu bisa diambil satu atau dua kata menjadi suatu kesimpulan. Kesimpulan dari praktek ini itu apa ya. Gitu. Misalkan terbukti bahwa teorinya itu benar gitu ya di pengukuran itu ya, di pengukuran resistansi tadi misalkan seperti itu ya. Kemudian kalau sudah Anda jawab pertanyaannya ini, pertanyaan dijawab nanti ya. Jelaskan. Nah, ini pertanyaan ini dijawab di laporan resminya nanti. Bisa jawab ini kalau sudah melakukan praktikum. Atau modelnya gini, Anda lihat dulu pertanyaannya. Apa sih yang akan ditanyakan di pertanyaan ini. Kemudian dipraktek nanti. Kalau memang pertanyaan itu dijawabnya perlu untuk dipraktekkan dulu baru bisa menjawab ini. Ya, Anda bisa melakukan praktek dulu sebelum menjawab ini gitu ya. Jadi
Jadi praktek yang Anda lakukan itu mengacu ke sini. Bisa seperti itu. Oke. Kalau sudah seperti itu, nanti Anda kerjakan ini praktek yang pertama atau percobaan yang pertama. Jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan ke yang teori praktek penggunaan alat ukurnya ya. Praktek penggunaan perangkat lunaknya. Oke, terima kasih.